Ya, bisa kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suhan sebagai tuan rumah yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini yang telah meluangkan waktunya untuk sosialisasi ya, tentang bagaimana kualitas air yang biasa kita konsumsi. Yang sebelumnya ibu-ibu perkenalkan, nama saya Freddy ya, asli dari Portugal. Nah, nanti ibu kalau panjenengan ketemu saya di jalan panggil saya Mas Freddy ya, atau kalau panjenengan main-main ke daerah Portugal bu bisa manggil ke rumah saya. Ibu tahu Portugal ibu? Wetang Demak atau Oh, Demak, betul ibu. Portugal. Enggak jauh kok, kapan-kapan main. Purwokerto lewat Tegal ya. Nah, jadi ngapa-ngapa kayak gini ibu. Iya, bapaknya di nek-nek. Nah, itu Portugal ibu ya. Ya, ibu kedatangan saya ke sini yang pertama ingin silaturahmi kepada panjenengan, yang kedua saya ingin berbagi ilmu, berbagi manfaat tentang kualitas air ibu. Seringkali kita mengonsumsi air, tapi kita nggak tahu kualitas air yang kita minum, kita konsumsi itu seperti apa. Nah, di sini saya membawa salah satu contoh ibu, air yang berbeda. Nah, air itu banyak sekali sumbernya ibu. Ya, ya biasa di rumah saja. Ya, ibu di sini ada yang pakai air sumur ibu? Ada. Ada yang pakai air pump atau PDAM ibu? Ada. Nah, sumur itu juga macam-macam. Ada sumur dangkal, ada juga sumur dalam. Ya, kualitasnya seperti apa? Nah, kita seringkali tidak diketahui. Yang penting ibu kalau minum air itu, ibu-ibu yang dicari yang penting apa ibu? Bening, bersih, gitu kan? Nah, tapi kandungan apa yang ada di dalam air ini seringkali kita tidak tahu. Ya, nanti ibu akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang kualitas air ibu, saya ingin menjelaskan kepada panjenengan perbedaan ibu, ya, perbedaan atau perubahan zaman. Ya, mungkin kalau zaman dulu dengan zaman sekarang sama nggak ibu? Bahan-bahan makanan yang kita konsumsi beda, ya. Nah, ibu zaman nenek moyang kita, ya, kalau dengan kita ketahui bahwasanya usia itu rata-rata bisa sampai 80 tahun, 90 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Artinya apa ibu? Awet hidup di dunia ini. Lah, tapi kalau kita melihat sekarang ibu, nyun sewu ibu, ya, kita sama-sama ya lihat lingkungan sekitar kita, ya, jarang sekali ya usia sampai 60 tahun dalam kondisi yang masih fit ataupun sehat. Kakek saya ibu dulu umur 83 itu masih nyangkul di sawah, ya, masih bawa kayu yang berat, itu masih mampu. Tapi sekarang kalau kita lihat di sekitar kita, usia-usia 60 itu sudah tidak mampu, bahkan banyak usia sebelumnya sudah harus pulang. Ya, tahu bu pulangnya kemana? Ke rahmatullah. Ya, nah begitu ibu, saya ingin sedikit menjelaskan saja. Nah, kenapa orang-orang zaman dulu itu sehat-sehat bu? Kenapa coba? Bu Rio, kenapa Bu Rio? Makannya nggak ada pengawet. Makannya nggak ada pengawet. Terus apalagi bu? Minumnya air kendi. Minumnya air kendi, apalagi? serba alami. Nah, serba alami, betul sekali. Ya, serba alami, tanpa pengawet, tanpa kimia, ya, makanya orang-orang sehat. Tapi kalau zaman sekarang, ya, yang pertama olahraga jarang. Karena dulu itu setiap bepergian harus jalan kaki. Sekarang kita mau beli beras saja ke toko sebelah dalam satu lingkungan, satu RT sudah males untuk jalan kaki. Ya, pasti pakai motor, akhirnya olahraga kita kurang. Belum lagi bahan makanan yang kita konsumsi. Ya, kalau jenengan mengkonsumsi makanan setiap hari yang jenengan konsumsi, jenengan tahu nggak bu, kandungan di dalamnya itu ada apa saja? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah, contohnya ibu, ya, ini saya membawa beberapa gambar ibu. Yang paling atas ini namanya apa ibu? Instan. Iya, minta jangan nyebut merek bu ya, nanti saya dimarahin yang punya. Walaupun di sini ada mereknya, jangan disebut ya. Mie instan, ya. Ibu seringkah keluarga panjenengan makan mie instan? Sering mas musim hujan. Oh sering, musim hujan, adem-adem, enak. Nah ibu kebanyakan rata-rata di dapur mesti stok, gitu. Ya sewaktu-waktu lapar, malas masak, yang dimasak ini enak, apalagi masuk musim hujan.
Bapaknya kalau malam hari susah tidur, biasanya makan mie dulu baru tidur, enak. Nah, tapi jangan tahu nggak kandungan di dalam mie ini ada apa? Kalau kita masak-masakan di dapur, ya disimpan 2 hari, apa yang terjadi? Basi, nggak enak dimakan. Ya, tapi kalau mie ini disimpan 1 tahun, kira-kira bagaimana? Ya masih Masih enak nggak? Masih enak. Bahkan 2 tahun 3 tahun mie ini masih enak, masih keras, masih kriuk gitu. Nah, kenapa bisa begitu sampai tahan lama? Nah, ini efek karena ada bahan pengawetnya. Ya, ada bahan pengawetnya. Ibu kalau dengan masak mie, ya di saat matang coba dipisahkan antara mie dengan airnya. Airnya berubah nggak ibu? Keruh. Selain itu kayak lengket-lengket, ya toh, ada kandungan lilinnya, ada kandungan borak, ada kandungan pengawetnya. Itu kimia, Ibu. Ya, nah, yang lebih parah, Ibu, Anda masak mie, anjurannya kuah itu dipisahkan. Tapi rata-rata nggak dipisahkan. Karena apa? Enak, Bu, lebih gurih pakai itu. Ya, kalau dipisahkan rasanya kurang gurih, gitu kan? Nah, bahan-bahan kimia akhirnya apa? Ikut kita konsumsi di saat kita makan makanan yang instan. Semua makanan instan pasti ada bahan pengawetnya. Itu sering kita tidak sadari. Lalu yang berikutnya, ini apa Ibu? Sun. Jangan sebut merek Bu ya. Nah, santan cepat saji. Nah, kalau kita biasanya butuh santan, itu biasanya harus marut. Ya, kalau santan dari parutan hari ini dibuat, besok rasanya bagaimana? Kecut, nggak enak. Kalau ini 1 bulan masih enak nggak? Enak. 1 tahun enak nggak? Bahkan 3 tahun masih enak. Artinya apa? Di sini ada bahan kimia atau pengawetnya. Ya, nah ini kalau kita masak, ya seringkali kita nggak sadari. Berarti kita memasukkan bahan kimia di dalam tubuh kita. Lalu makanan di bawahnya ini, ya dari ikan-ikanan yang diawetkan semua sama Ibu, ya sampai bertahun-tahun ini masih enak. Bahkan yang lebih parah lagi apa Ibu? Anak-anak kita yang masih kecil, ya masih usia-usia sekolah, kita tidak sadar setiap hari dijejali dengan bahan kimia dari usia kecil. Ya contohnya makanan ini Ibu, ada bahan kimianya nggak ini Ibu? Apa kira-kira Ibu? Yang pertama, sosis ini warnanya merah mempesona. Sosis itu dari apa Ibu? Daging. Kira-kira daging apa Ibu yang warna merahnya seperti ini? Apakah ini daging asli? Bukan. Ya, di sini pasti dicampur bahan pewarna. Dan parahnya, kalau Anda beli sosis-sosis yang tidak bermerek, tidak ada dekesnya, tidak melalui badan kesehatan, bahan pewarna ini terbuat dari bahan pewarna tekstil. Banyak kok di TV-TV yang sudah kebongkar. Nah lalu makannya enaknya pakai apa Ibu? Dicelup saus. Ya banyak sekali saus itu gambar itu tapi bikinnya nggak dari tomat. Ya ada yang dari pepaya, busuk-busukan campur ditambah dengan pewarna tekstil. Ya banyak kalau kita baca berita lihat berita investigasi Ibu banyak membahas itu. Nah ini anak-anak kita paling suka jajanan seperti ini. Kelihatannya ini makanan tidak awet atau tidak berbahan pengawet, tapi di sini penyimpanannya Ibu sudah lama sebelum dibeli Pak anak panjenengan. Ini seringkali dikenal dengan frozen food. Ya, frozen food biasa dijual di lingkungan sekitar kita, pasti disimpan di freezer. Mau seminggu, sebulan pasti kuat. Nah, baru dijual di pinggir-pinggir sekolahan, di pinggir ruko-ruko, depan Indongapret, ya. Nah, bakar-bakaran seperti ini. Ya, jelas kelihatan di sini bahan pengawetnya ada, ditambahi sausnya. Nah, kita seringkali tidak menyadari bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari kita memasukkan kimia ataupun bakteri di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya apa? Dari bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, lama-kelamaan itu akan numpuk, ya, menyerang ginjal, menyerang paru-paru dan lain sebagainya. Nah, kita ya sadar bahwasanya sakit itu harus diobati, tapi orang Indonesia Ibu kebanyakan salah dalam mengobati.
kimia, sumber penyakit itu dari kimia, tapi diobati dengan bahan kimia. Kimia dilawan dengan kimia, maka yang terjadi adalah kontraindikasi dari bahan pertemuan kimia tersebut. Makanya Ibu kalau jangan beli obat, baca di belakangnya pasti ada efek samping, ya, akan jantung berdebar, ini itu. Nah, bahayanya di situ, ya, ginjal bisa gagal, jantung bisa kena, ya, karena pertemuan dari bahan kimia. Lah, yang bagus itu pakai apa? Orang berpikir saat ini yang bagus adalah herbal. Contohnya apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, Ibu apakah sering makan sayur dan buah? Wah, jarang Mas. Jarang. Padahal itu yang dianggap sehat. Ya, sampai sekarang itu ada rumah makan khusus herbal, sayur-sayuran tok, ya toh? Tapi di situ apakah menjamin kesehatannya, Ibu? Belum tentu. Nah, faktanya seperti apa? Ya, seperti ini. Apel warnanya gimana, Ibu? Mengkilat, kempling, merah, ya toh? Nah, coba Ibu kalau main ke Malang, siapa pernah ke Malang ke kebun apel, coba cari apel yang masih ada di pohonnya. Ada nggak yang warnanya sampai mengkilat seperti ini? Nggak ada. Ya, pasti warnanya busik-busik kados kula ngenten iki, Bu. Ya, lah kaya wong desa ngene ya, busik-busik. Tapi kalau sudah di toko-toko, apalagi di mall, supermarket, warnanya jadi mengkilat. Nah, kalau jenengan ketahui, ini juga diawetkan, Ibu. Diolesi dengan lilin supaya tidak cepat busuk. Kalau normalnya apel ditaruh di ruangan terbuka, paling dulu seminggu itu sudah membusuk. Ya, tapi kalau di toko-toko itu, di supermarket bisa berbulan-bulan. Bahkan zaman sekarang apel itu harus impor dari luar negeri. Perjalanannya berapa lama, disimpan melalui distributor berapa lama, belum di tokonya, belum tentu seminggu laku. Tapi masih awet karena memang diberikan bahan kimia supaya awet. Nah, lalu yang berikutnya, semua buah-buahan yang ada di Indonesia apakah bebas dari bahan pengawet? Apakah bebas dari kimia? Tidak. Ini contohnya dari pertama ditanam, pupuknya pakai pupuk apa, Ibu? Pestisida kimia. Di saat pembunuhan hama, penyemprotan dari luar, pakainya kimia. Kalau zaman dulu pakainya pupuk kandang, ya, pakai kompos, ya. Zaman sekarang orang nggak sabar, Bu, pakainya kimia dan kimia. Nah, kimia yang diserap tumbuhan akhirnya masuk ke dalam pori-pori, akhirnya buah-buahan itu pasti mengandung kimia. Nah, bahkan setiap hari kita mengonsumsi beras yang kita konsumsi pun itu juga mengandung kimia. Dari cara tanamnya pasti pakai kimia. Belum lagi di saat nyerap, Ibu. Kalau jenengan punya beras, rata-rata biasanya yang asli itu nggak putih bening gini, Ibu, tapi ada sisa-sisa kulit arinya. Lah, hati-hati kalau ada beras yang bening jernih seperti ini, biasanya itu dibersihkan dengan zat kimia juga supaya kelihatan bagus. Nah, semakin banyak bahan kimia yang akan kita konsumsi. Nah, ini, Ibu, fakta, ya, bahwasanya selama ini kita mengonsumsi bahan kimia itu luar biasa banyak. Nah, akhirnya apa? Bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dilarutkan, ya, dan menjadi sumber dari segala penyakit. Dengan penyakit asam urat, sumbernya dari sini, Ibu, ya. Penyakit diabetes, sumbernya dari kimia, reumatik, kolesterol, dan macam-macam, ya. Nah, pemicunya itu utamanya ada di kimia. Walaupun jeruan nggak boleh. Seberapa banyak sih, Bu, kita makan jeruan? Ya, bukan masalah jeruannya, tapi kimia ini yang akan menyebabkan efek samping. Dan yang paling sering diserang kalau kita sering mengonsumsi kimia adalah ginjal dan jantung. Zaman dulu mbah-mbah kita nenek moyang jarang yang terkena penyakit ini. Sekarang banyak sekali, bahkan anak-anak muda sudah kena ginjalnya. Usia 30 tahun kena ginjalnya. Karena apa? Setiap hari dari kecil minum minuman yang instan, ya, makan makanan instan, obat-obatan juga kimia semuanya. Sehingga sumber dari segala hal penyakit ada di kimia. Bahkan sekarang banyak sekali penyakit komplikasi, semua penyakit kok diborong, itu karena kimia. Nah, 70% dari tubuh kita itu dikuasai oleh air, ya. Nah, kalau kita kepengen tubuh kita sehat, sebenarnya kita cukup kontrol dari kadar air di dalam tubuh kita, ya. Tapi kita seringkali nggak paham, nggak sadar bahwasanya
kondisi tubuh kita itu dikuasai oleh air. Ibu nyuruh saya di sini, Anda minum air putih sehari berapa liter Ibu? Gelas paling mas. Mesti mas. Nah, nggak mesti, sedikit. Bermangan tok. Bermangan tok, ya toh? Lah, padahal 70% ditentukan oleh air. Ya, nah racun yang masuk di dalam tubuh kita itu sebenarnya cepat larut bersama air sendi, keringat ataupun BAB. Kalau dengan minumnya banyak, ya. Tapi karena minumnya sedikit, akhirnya apa Ibu? Bakteri ataupun penyakit-penyakit yang bersumber dari kimia itu masuk ke dalam pori-pori tubuh kita dan berdiam di sini. Kalau sudah lumpuh, itulah sumber dari segala penyakit. Nah, Ibu, rasa air itu biasanya kalau minum air putih yang dirasakan apa toh? Kok nggak mau minum air putih? Enak, ya. Biasanya nggak ada rasanya. Ya, Ibu minum 1 gelas saja terasa susah masuknya. Ya, nanti saya jelaskan Ibu kenapa. Nah, dalam tubuh manusia 70% ini air. Kalau kita kepengen sehat, tentukan kualitas air di dalam tubuh kita. Caranya gimana? Sederhana. Ibu nyun sewu, kalau pipis atau buang air kecil, sering dilihat nggak Bu? Warnanya apa? Enggak. Besok dilihat dulu ya, diwadahi mangkok, terus dilihat, oh enggak sampai gitu. Dilihat aja ke bawah. Ya, apakah warnanya putih, bening, apakah kekuning-kuningan, atau bahkan kuning pekat. Ya, kalau dengan sehat, kondisi tubuh Anda fit, warnanya pasti putih bening Ibu. Tapi kalau sedikit kekuning-kuningan, artinya ada penyakit di dalam tubuh Anda. Apalagi kalau kencingnya warna kuning pekat, berarti banyak bahan kimia yang ada di dalam tubuh Anda dan banyak organ Anda yang tidak berfungsi, tapi Anda nggak terasa. Ya, yang nantinya menyebabkan sumber dari segala penyakit itu dari air semuanya Ibu. Ya, nah. Air yang bagaimana yang nantinya bagus untuk dikonsumsi, ya nanti akan saya jelaskan ya perbedaan kualitas air yang biasa kita konsumsi, karena kualitas air sangat menentukan kondisi tubuh kita dan sumber dari segala penyakit bisa diantisipasi dari air. Nah, air itu dibedakan menjadi beberapa kategori Ibu. Ya, ini kalau kita pakai alat pengetes Ibu, air itu warnanya macam-macam. Ya, nah mulai kalau dibilang angka 1 sampai angka 14 sebenarnya Bu. Angka 1-nya itu warnanya merah pekat. Nah, tapi jarang gitu. Nah, kita anggap mulai nomor 3. Ini warna merah. Ya, kalau dites warna merah sampai kuning, ini artinya air itu kurang sehat. Ya, makanan dan minuman yang bersifat asam, ya, emosi negatif, stres, cepat penuaan diri. Nah, itu kalau kita sering minum minuman yang kurang sehat. Nah, warna hijau ini air yang netral, bagus, gitu kan? Kalau diukur nanti pH-nya itu 7 Ibu, normal, netral. Jadi dengan minum itu nggak akan ada efek apa-apa. Nah, yang lebih bagus itu apa Ibu? Air alkalin, ya. Nah, sifat air alkalin, ya, contohnya apa? Bisa diambil dari buah-buahan atau di sini air alkalin itu juga bagus. Nah, warnanya apa? Biru, ya kan? Nah, mendekati ungu itu lebih bagus lagi. Nah, air yang sehat adalah makanan yang bersifat alkali, air minum alkalin itu menjadikan kekuatan, emosi positif, ya, dan peremajaan kulit. Nah, coba kita buktikan Ibu, ya. Ini saya ambil sumbernya dari Google, banyak Ibu dari kedokteran, dinas kesehatan, ya. Kalau warnanya merah sampai kuning itu sifatnya pH-nya asam, ya. Hijau normal dan biru itu pH-nya basah atau bersifat alkalin. Nah, kita buktikan Ibu. Ibu sering minum air ini Ibu? Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang anak-anak itu seneng banget Ibu. Ini namanya apa Ibu? Nah, jangan nyebut merek Bu ya. Air soda. Ya, banyak ya air soda yang kita temui. Ini apa Ibu? Air mineral. Kita kadang-kadang kalau nggak minum air mineral, nggak yakin, ya toh. Kalau di jalan-jalan belinya air mineral. Harganya berapa Ibu satu botol ini? 2.500 sampai 3.000. Padahal kalau kita minum butuhnya 4 liter, orang normal 4 liter Ibu. Berarti sehari kita habis berapa?
Ya, ini kapasitas 500, berarti kalau 1 liter itu 6.000 dikali 4, berarti kalau pengen sehat minum air ini menghabiskan uang 24.000 setiap harinya. Nah, coba ibu kita buktikan ya, dibandingkan air yang dari sumur jenengan bu ya. Ini tadi sumur jenengan ya, kita ambilkan di sini ya, kualitasnya seperti apa ya dibandingkan yang biasa Anda beli. Nah, air yang kita konsumsi setiap hari seringkali kita tidak paham. Nah, ini kita tes ya. Masih segel ini bu ya. Kita tes dengan alat tester yang namanya liquid pH tester ya. Nah, liquid pH tester ini nanti akan menunjukkan warna ibu seperti yang ada di buku tadi. Cukup kita teteskan 1 tetes saja ya. Ini akan menunjukkan kualitas air yang biasa kita konsumsi. Nah, ibu mohon maaf ada sendok ibu ya. Nah, hasilnya seperti apa bisa kita buktikan di sini. Yang pertama ini tadi air apa ibu? Itu soda. Soda. Yang kedua mineral, dan ketiga air sumur yang biasa kita konsumsi. Nah, ini ya warnanya ya bisa dibandingkan, warnanya mendekati apa ibu? Wah, sama. Ya, asam ya atau oranye. Kalau angka berapa? 4,5 ya, Pak. 4,5. Air soda sifatnya asam. Kalau panjenengan punya sakit asam lambung, sering-sering minum ini pasti akan semakin perih, semakin sakit. Nah, ini air mineral itu yang biasa kita beli, yang kalau kemana-mana pasti sukanya ini, ya toh? Nah, ini warnanya apa? Ya, kuning. Ya, nilainya 6. Ya, ini air mineral. Dan ini air sumur panjenengan ibu. Ya, air sumur panjenengan warnanya hijau. Ya, hijau atau netral. Nah, ini bisa kita buktikan di sini. Ternyata air minum yang biasa kita minum itu berbeda kualitasnya, Ibu. Nah, setelah diproses dengan alat ini, kita buktikan juga warnanya nanti apa. Ya, dari yang masih original, ya, yang atas dengan yang sudah diproses. Ini yang sudah diproses, ya, kita teteskan sama, ya. Nah, warnanya beda nggak Bu? Ya. Nah, ini warnanya apa Ibu? Ya, biru. Kalau angka berapa Ibu? 8,5. Nah, inilah Ibu perbedaan air. Nah, biasanya Ibu kita sama-sama nggak paham. Nah, setelah dites ini paham, oh ternyata ya air sumur lebih bagus daripada air mineral. Tapi ada yang lebih bagus Ibu kalau untuk pengobatan, yaitu air alkalin. Nah, Ibu tahu air alkalin yang ada di toko-toko itu contohnya apa Ibu? Milagros, Water Kangen, Amanah. Terus apa buahnya Ibu? Ya, tahu nggak Ibu harganya berapa? 45. 45 berapa liter Ibu? 600 mili. Ya 600 mili. Berarti 10 liter 70.000. Kalau sehari harus satu orang 4 liter, berarti 70 kali 4 280. Kalau Anda kepengen sehat, minum air sehat, harus keluar uang 280 setiap hari. Ya. Nah, tapi apakah kesehatan itu hanya haknya orang kaya yang mampu membayar air seharga 280? Tidak. Ya. Kita tidak mampu kadang-kadang, padahal kita memiliki hak yang sama untuk sehat. Nah, perbedaan-perbedaan ini Ibu ya untuk mengetahui supaya kita sadar bahwasanya konsumsi air yang kita minum itu ternyata kualitasnya beda-beda. Nah, tidak hanya di situ Ibu, saya masih punya satu alat lagi, boleh minta gelas satu lagi Ibu? Ya. Gelas biasa. Ya, gelas satu lagi ya. Hasilnya nanti seperti apa ya perbedaannya ya. Nah, ya, tidak apa-apa itu ya. Untuk membedakan saja kualitas air itu bagaimana. Nah, ini ya hasil airnya ya. Ya. Nah, ini perbedaan air Bu ya. Kalau air ini hasilnya lebih pekat, lebih kental, artinya pH-nya di sini lebih tinggi, sifatnya basah.
Nah, air yang bisa membasmi ataupun mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun di dalam tubuh kita, semakin basah, semakin bagus, semakin cepat untuk mengeluarkan dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya contohkan Ibu ini, ya. Air di dalam gelas ini saya contohkan ibarat tubuh kita, ya kan? Nah, mie ini saya ibaratkan bahan makanan yang biasa kita konsumsi. Nah, ini saya bawa obat merah Ibu, atau betadine mereknya Ibu ya, tapi nggak promosi ini Ibu ya. Nah, obat merah warnanya apa Ibu? Ya merah lah, masa hitam ya Bu ya. Nah, ini saya masukkan, fungsi obat merah ini adalah pemisah bakteri. Makanya di saat kita luka itu Bu dikasih ini, fungsinya untuk memisahkan bakteri supaya nggak masuk ke dalam pori-pori kulit kita, supaya tidak terjadi infeksi. Nah, apa yang terjadi di saat obat merah dimasukkan ke dalam gelas ini, ya, tubuh kita ibaratnya dipisahkan racunnya. Harusnya warna merah, tapi yang terjadi warnanya adalah biru pekat atau hitam. Artinya Ibu, di dalam tubuh kita itu banyak racunnya. Ya, kalau konsumsi bahan-bahan kimia seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkan racun-racun itu? Ya, minum air sebanyak-banyaknya Ibu. Ibarat ini penyakit saya gontor dengan air bersih, lama-lama bening nggak Ibu? Bening. Tapi apakah Ibu siap atau biasa minum air putih itu banyak? Enggak. Ya, minumnya sedikit. Ya, kalau sedikit ya nambah sedikit, akhirnya sama aja, racun masih ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi jangan khawatir, kalau dengan minum air yang bersifat heksagonal atau alkalin ini, walaupun sedikit Ibu, bisa kita buktikan, ya, hasilnya seperti apa. Ya. Nah, ini Bu, ya, begitu minum warnanya berubah langsung menjadi bening, lebih bening. Tapi ini belum bening sempurna Ibu. Ya, di dalam makannya masih ada nempel hitam-hitamnya. Ya, bisa dilihat Ibu ya. Di dalam minyak masih ada nempel hitam-hitamnya. Ya, ini bakteri yang sudah terlanjur lekat di dalam pori-pori tubuh kita. Kelihatan Bu Rio ya? Ya, kelihatan masih ada hitam-hitamnya. Nah, coba kita diamkan beberapa saat, nanti buktinya seperti apa. Artinya apa? Kalau kita sering mengkonsumsi air ini terus-menerus, bakteri yang sudah lekat di dalam tubuh kita itu bisa keluar maksimal. Itu bisa habis gitu kan. Nah, bersih sehingga kondisi tubuh kita sehat. Nyun sewu, Bapak jenengan ngerokok Pak nggih? Oh, ngerokok. Nah, Ibu pengen bapaknya berhenti merokok enggak? Wangel. Jadi nyun sewu Bapak Ibu ngeten, Bu, bapaknya ngerokok niku memasukkan sumber penyakit karena rokok itu mengandung nikotin, mengandung tar dan masih banyak lagi. Racun mboten Bu? Nggih, Pak nyun sewu mriki Pak. Jenengan pengen tetap merokok tapi mboten penyakitan mboten? Karena rokok itu kan penyakitan. Nah, nek jenengan ibu pengen orang rokok gen bapak sehat, tapi bapak tetap ngotot, ora iso mandeg kan ngoten Bu nggih. Nek rokok ora iso mikir. Lah ora iso mikir ribut pun ampun gegeran meleh. Nggih, ampun gegeran bapak ibu, bapaknya kersane tetap merokok, tapi supaya nih racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, bapak nanti bisa keluar, tidak bahaya dalam tubuh, ada caranya. Ya, ada kelas satu lagi bapak ibu. Ya. Bapak nyuwun rokok setunggal langsung. Ya. Nah ini saya praktekkan Bapak. Rokok itu rasanya gimana Pak? Pegang dulu. Enak gitu. Enak, mantep. Wah, iso mari flat. Nah, gini. Nah, ini akan saya buktikan. Ini air yang sifatnya heksagonal atau alkalin. Ya. Saya masukkan di sini ini untuk pembuktian aja. Ya, bagaimana kualitas air ini bisa mengeluarkan racun-racun atau toksin di dalam rokok. Bapak nyun sewu, ini rokoknya saya taruh di atasnya. Kita tunggu sekitar 15 menit. Ya, nanti Bapak rokok setelah 15 menit. Rasanya gimana? Silahkan Anda bercerita. Nah, ini Ibu. Selama ini kita tidak tahu ya bahwa kualitas air yang kita konsumsi ternyata berbeda. Ya, kita tidak paham ya kualitas air kemasan botol instan ternyata sumber dari segala penyakit. Tapi kita bangga, kita kemana-mana bawa ini, bahkan di rumah pun ibu-ibu malas masak. Ini apa nggih Bu? Wah, apa-apa tuh galonan, disuntek gitu. Nah, padahal kualitasnya di sini masih di bawah normal. Ya, nah lebih bagus air sumur panjenengan.
ini sudah normal, bagus, warnanya sudah hijau, ya. Tapi seringkali kita abaikan, banyu sumur malah dibuat asa-asa dok. Di sini kan ibu air sumur tanpa direbus, ya, ini sudah menyehatkan bu, ya. Dan di sini ibu diolah dari beberapa catering ini ibu menghasilkan sebuah air dengan kualitas tinggi. Ya ini tadi ibu warnanya biru dan kaya dengan oksigen, mineralnya bagus. Nah biasanya ibu dengan minum air rasanya enak, ya tidak bisa banyak. Nanti minum air ini beda, rasanya lebih halus, ya pori-porinya itu semakin lembut, semakin kecil sehingga tidak membuat kita enak, gitu kan? Dan mengandung banyak oksigen air ini sehingga bagus untuk kesehatan. Nah, monggo nanti bisa dicoba satu persatu. Nah setelah mengetahui kualitas air seperti ini ibu, menurut panjenengan kedepannya mau minum air yang mana ibu, antara air ini kemasan ya atau benar atau air sumur panjenengan ibu? Air sumur. Nah kenapa air sumur ibu? Lebih bagus ya. Nah, tapi kalau saya tidak mau bu air sumur ibu, kalau saya nggak mau karena apa? Air sumur itu masih netral ibu. Kalau saya milihnya air sumur yang diolah alat ini sehingga sifatnya alkalin, ya, heksagonal, supaya menyehatkan, bisa mengeluarkan toksin-toksin di dalam tubuh kita. Nah, jenengan tetap minumnya air sumur, ya berarti netral, tidak berpengaruh ke penyakit, tidak juga bisa menyembuhkan. Tapi kalau saya air sumur tetap, tapi saya ngolahnya menggunakan alat ini supaya bisa berfungsi terapi kesehatan dan juga pengobatan. Nah, ibu lah setelah mengetahui monggo kembali ke pilihan panjenengan sendiri, mau tetap minum air yang bersoda, air kemasan ataupun air sumur atau bahkan air sumur yang diolah. Nah, ibu, saya demikian ibu, apa yang bisa saya sampaikan? Mungkin ada yang ditanyakan? Organik piro mas? Organik piro, nggih. Nuwun sewu, nggih. Saya di sini sebenarnya nggak jualan. Ya, tapi kalau jenengan kepengin ya alat ini kami berikan kepada panjenengan gratis, mboten bayar, tapi gratis hanya kepada panjenengan yang merasa bermanfaat menggunakan alat ini. Karena kalau nggak bermanfaat, alat ini geledak, mboten berfungsi, mesake bu liyane sing membutuhkan itu banyak. Perusahaan kami hadir di masyarakat supaya masyarakat Indonesia semuanya sehat. Ini diberikan gratis bu. Ya, gratis ya, tapi benar-benar hanya orang-orang yang membutuhkan, benar-benar digunakan. Jangan sampai melekat malah mung dinggo iseni iwak cupang. Ya nggih, mengke sing sehat iwak cupange. Ya, karena ini air sangat bagus untuk kesehatan. Nah, kira-kira Ibu Burio kalau saya berikan alat ini ya, benar-benar digunakan enggak Ibu? Tak gunakan. Dingin apa Ibu? Oh, nyaring banyu mas. Yakin Bu? Wah enak. Yakin. Bujuran? Ini tak gunakan to mas. Nah, serius ya. Nah, Bu Vino. Serius Bu ya? Semuanya ya nanti digunakan ya. Wah, ya. Nah, sekarang Ibu, air ini gratis tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Bu Rio, biasanya yang diminum air apa Ibu? Galon, ya Bu. Jenengan kalau minum air galon, satu keluarga itu 1 galon untuk berapa hari? 1 minggu. Oh, sampai minggu awet Bu. Berarti minumnya diirit-irit Bu. Iya. Diirit-irit. Ya. Kalau bujuran 1 hari berapa? Tolong dino paling mas. Ya, rata-rata 2 hari sampai 3 hari. Ya. Ya, air kemasan galon harganya 1 galon berapa Bu? 7.000. 7.000 berarti isi ulang Bu. Ulang. Bukan merekan Bu. Kalau bujuran yang merek atau yang isi ulang sama kayak Bu Rio? Uang mas. Wah, berarti lebih kualitasnya lebih bagus gitu. Harganya berapa Ibu? Wah ini 20. 20. Itu untuk 3 hari. Berarti kalau 1 bulan butuh 10 galon. Berarti jenengan habis 200.000. Ya, 200.000 untuk konsumsi minum saja. Lah, masaknya Ibu pakai air apa Ibu? Air pan. Air pan. Lah, itu dikonsumsi nggak Ibu? Sayuran kalau ada sayur apa kuahnya dengan konsumsi nggak? Lah, kalau sama-sama dikonsumsi, kenapa harus membedakan yang diminum pakai kemasan, yang
Anda makan bersama sayuran, air pump. Kalau menganggap air mineral ataupun air kemasan ini bagus, harusnya masak pun pakai air kemasan. Ya. Oh boros, ya. Berarti eman-eman di kesehatan, ya. Nah, saya tak ajari ibu. Caranya gini, ibu kepengen alat ini gratis, ya. Nah, jenengan sudah tahu dari apa yang saya jelaskan, air ini kualitasnya bagaimana? Wah, Mas. Bagus ya. Dibandingkan air sumur jenengan gimana? Meningkat. Dibandingkan air kemasan bagusan mana? Bagus ini. Mulai sekarang ibu, uang yang biasanya jenengan gunakan untuk bayar beli air kemasan atau air sulang, sisihkan ibu. Tetap keluarkan, tapi sisihkan. Ya, nanti keluarnya 1 bulan sekali ibu. Ya, jenengan tak tinggali alat niki, mengke uang yang biasanya digo bayar air kemasan itu berikan ke kami hanya 10 bulan ibu. Ya, 10 bulan mawon setelah niku pun mboten usah itu sebagai tabungan panjenengan supaya lebih sehat. Nah, di sini ibu, ya, jenengan kumpulkan uang yang biasa digunakan untuk beli air kemasan. Ya, totalnya berapa? Nah, di sini ibu, ya, ada 2 alat yang berbeda. Nah, jenengan pilih yang mana? Kalau yang ini cukup untuk 1 keluarga, kalau yang ini bisa dibawa kemana-mana praktis. Ya, nah, jenengan kumpulkan ibu 240 setiap bulannya dari uang yang biasa digunakan untuk beli air kemasan. Ya, dikumpulkan untuk bayar saya. Nah, kalau yang kecil ini ibu cuma 95. Jadi nek jenengan kepengen minum air sehat menyehatkan, walaupun mung duwite sithik nek bulio 7.000 per 3 minggu atau 14.000 per minggu, nek kali 4 itu sudah cukup untuk bayar ini. Anda sudah bisa mendapatkan gratis ibu sama saja, gitu. Nah, itu ibu. Ya, monggo kalau jenengan mau, saya hanya sifatnya membantu, mengalihkan saja. Sebenarnya jenengan nggak bayar. Atau yang saya sampaikan tadi gratis. Fungsinya apa, tugas panjenengan hanya mengalihkan yang biasanya digunakan untuk air mineral dialihkan untuk bayar ini. Nah tadi ibu ya, bisa dimatikan.